Balikpapan ada di Kalimantan, tuan kota bersih, indah, aman dan nyaman. Banyak ragam budaya dan bahasa, tuan yang jadikan kota sangat beriman. Hijau hutannya, biru lautnya, sejuk segar udara di Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Yulianita. Saya mengajar mata pelajaran estimasi bisnis, konstruksi, dan perumahan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Padang dengan NIM 233458800. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Balikpapan. Berikut video pembelajaran saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku, sehat semua? Hari ini kita mau mulai pembelajaran ya. Jadi kita sambung dari yang kemarin kita sudah Ibu ajarkan. Kemarin itu kan pondasi ya. Terus dinding, baru yang sekarang ini adalah beton bertulang. Jadi materi hari ini materi baru. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mohon ketua kelasnya untuk memimpin doa. Dipersilahkan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, makasih. Ibu absen dulu ya, biar Ibu tahu siswanya ini hadir atau enggak ya. Ini Aldufal Haidar hadir ya, Naufal ya, Dendi, M. Erlangga, Siva, Amanda hadir, Mailani hadir, M. Rizky hadir, Raffi hadir, Raffi, Agustin ya, Muhammad Fauzi hadir, Fauzi, Reza, Reza, Izhar hadir, M. Irwan hadir, sama yang terakhir nih Amran. Oke. Makasih hadir semua ya. Nah, ini udah hari ini ya, kalau udah siang tuh pada mulai ngantuk ya. Jadi kita mulai seperti biasa biar semangat ya. Jadi Ibu mau kita buat permainan ya. Jadi permainannya di sini ini jadi kalau angka itu kan 1, 2, 3. Setiap angka 3 itu dia nggak nyebut angkanya tapi angkat tangan. Oke? Jadi kalau dia 3 begini, lanjut 4, 5 angkat tangan, seperti itu ya permainannya. Nanti kalau misalnya nggak bisa atau lambat kan maju ke depan, baru diawalin lagi mulai dari angka 1 lagi. Saya mudah-mudahan di kelas ini konsentrasinya bagus, nggak ada yang maju ke depan, ya kan? Tapi kalaupun maju di depan nggak apa-apa. Oke, kita mulai ya, bisa ya? 1, 2, angkat. Ayo maju dulu, kurang konsentrasi, nggak apa-apa. Maju dulu, ya. Silakan. Tuh, 3-nya kok disebut. Ayo maju, ayo, nggak apa-apa. Ya. Bajunya Oke. Lanjut nanti dari sini 1 ya. Bajunya yang rapi sayang. Oke ya. 2 ini. Tapi ini sudah pinter-pinter kok yang berdua ini. Dia sering bantu-bantu kalau di bengkel ya, bantuin ibu. Pernah kerja gotong royong ya di sekolahan? Ngerjain apa waktu itu kalau gotong royong di sekolahan, Nak?
Halaman sekolah bersihin ya. Kalau ini pernah kerja gotong royong juga di sekolahan. Di mana waktu itu lokasinya? Belakang bengkel. Jadi sekolahan kita ini selalu ya mengajarkan kita untuk bergotong royong supaya kita punya lingkungan menjadi bersih ya. Jadi jangan sampai kamu malas-malas. Jadi kalau setiap ada yang lihat kotor atau apa cepat kamu bersihkan ya. Jadi kita ada yang namanya gotong royong. Oke, makasih. Ya, silakan lagi. Sekarang kita masuk ke pelajaran ibu ya tentang beton bertulang. Pernah lihat nggak beton bertulang itu? Sering nggak? Kalau kalian pergi jalan itu lihat bangunan-bangunan itu yang baru dibangun tuh masih kelihatan tuh beton bertulangnya ya. Apa sih beton bertulang yang kalian ketahuin? Ayo, beton bertulang itu coba. Beton bertulang yaitu gabungan antara beton dan tulangan. Ya, jadi beton bertulang itu gabungan antara beton dan tulangan. Tulangan itu yang pembesian itu loh ya. Jadi setiap kalau kita mau bangun ada beton bertulang, pasti di situ ada betonnya dan di situ ada besinya di dalamnya supaya menambah kekuatan dari bangunan tersebut. Kalau di bangunan bertingkat itu biasanya ya beton bertulang. Di mana aja tempatnya itu? Kalau beton bertulang itu tempatnya kalau misalnya di bangunan itu posisinya di mana? Apa disebutkan? Kolomnya, ring baloknya atau apanya itu di mana biasanya? Bisa Dendi? Di slop dan kolom. Slop dan kolom, ya benar ya. Jadi slop dan kolom itu juga merupakan beton bertulang karena slop itu kan di atasnya pondasi, di mana di atas pondasi itu kalau posisi rumah itu bertingkat atau bangunan bertingkat itu harus diisi dengan beton dan tulangan itu ya di slop itu. Terus kolom ya, kolom itu juga diisi dengan beton bertulang. Selain itu ada lagi, di mana lagi tempatnya? Selain itu ada juga terdapat di ring balok dan juga plank. Ya, jadi di ring balok sama plat beton itu juga ada ya. Sekarang kita lihat dulu video. Suka kan nonton video ya, film ya, nonton. Nah, ini Bu ada hiburan ini nonton film sambil belajar ya. Anak-anak ya, ini ada tampilan video tentang beton bertulang ya. Jadi kalian bisa mengamati atau melihatnya ya, jadi lebih jelas pembelajaran kita. Ya, silakan. Jadi itu tulangan. Kalau ini posisi di sini itu adalah kolom ya. Yang ini ke atas itu kolom. Nah kalau yang panjang-panjang ini yang di atasnya itu yang namanya tulangan utama ya. Sedangkan tulangan begel itu yang ini. Ya, itu adalah tulangan begel. Jadi sudah bisa ngerti ya, yang mana tulangan utama dan mana tulangan begel. Nah, ini waktu beton bertulang itu diisi dengan tulangan seperti ini. Ya. Oke, makasih ya sudah menikmati video yang sudah Ibu tampilkan tadi ya. Jadi untuk beton bertulang ya, kalian bisa lihat di sini gambar realnya ya. Di sini apa ini ya namanya kalau ke atas dia vertikal ini? Apa disebut apa? Kolom ya. Jadi kalau dia vertikal itu adalah kolom. Kalau dia di atas pondasi, berarti kan dia horizontal ya. Itu apa namanya tadi? Slope ya. Yang kita pelajarin itu pertama itu slope dulu, baru kolom, baru kalau ketiga, kalau rumah itu bertingkat, dia seperti slope tadi posisi di atas. Itu namanya ada ring balok ya. Jadi semuanya itu beton bertulang. Baru kalau misalnya lantainya itu cor-coran, ya kan, itu biasanya dilakukan pembesian juga kan, itu namanya plat beton. Bisa ya, tahu ya. Jadi jenis-jenisnya apa aja nak? Coba sebutkan.
Semuanya pertama dari slope, kedua, tiga, keempat, plat beton ya. Nah, ini kita harus ngerti dulu yang namanya beton bertulang itu, penulangan itu sering ada notasi seperti ini, 4 diameter 10. Ya kan seperti itu ya cara membacanya. Ini berarti di pembesian itu ada 4 tulangannya berdiameter 10. Ya, itu namanya 4 diameter 10. Nah, itu posisinya kalau di kolom sini yang besar-besar ini. Ya, yang besar-besar itu adalah tulangannya, tulangan utama. Jadi dia itu jumlahnya ada 4 biasanya kan. Nih, ya, baru 10 diameternya. Bisa ngerti? Nah, ada lagi yang notasinya seperti gini. Diameter 8. Ya, ini artinya tulangan itu diameternya 8. Jarak dari tulangan itu antara bagel ke bagel itu adalah 20 cm. Ya, karena ini kan milimeter ya hitungannya ya. Nah, jadi di sini, nih, ini dari sini. Dari jarak bagel antar satu dan ke satu ini adalah 20 cm ya. Nah, kalau kita mau menghitung nanti, kalau untuk beton bertulang kita harus hitung ada 3 yang kita hitung ya, volumenya itu. Yaitu pertama volume begistingnya dulu. Begisting itu apa? Tempatnya dulu ya. Yang kedua apalagi? Volume pengisian betonnya itu, ya kan? Yang ketiga volume tulangannya. Jadi kalau untuk estimasi untuk menghitung RAB beton bertulang, kalian harus bisa tahu volume dari ketiga tadi ya. Ibu lanjutkan lagi ke PowerPoint ya supaya lebih jelasnya. Oke. Ya, ini beton bertulang ya. Jadi di mana beton itu gabungan, tadi kan seperti tadi siapa tadi ya yang jawab ya. Beton bertulang itu gabungan antara beton dan tulangan atau beton dengan pembesian. Jadi di sini betonnya, di sini pembesiannya. Itu yang namanya beton bertulang. Apa itu beton bertulang? Jadi beton bertulang adalah sebuah material yang menggabungkan 2 bahan, beton dan tulangan. Jadi material yang menggabungkan 2 bahan, beton dan tulangan, di mana beton yang memiliki kekuatan dan elastisitas rendah dan tulangan yang memiliki kekuatan dan elastisitas tinggi, sehingga beton menjadi lebih kuat dan lebih elastis. Jadi dia lebih kuat dan lebih elastis. Itu kenapa beton bertulang sangat diperlukan ya. Nah, beton bertulang ini umumnya digunakan oleh struktur bangunan karena sifatnya yang kuat. Oleh karena itu material ini sering digunakan untuk bagian pondasi. Jadi untuk bagian pondasi biasanya digunakan ya untuk biasanya bangunan-bangunan bertingkat. Terus untuk balok ikat, terus plat beton, kolom, balok maupun dinding geser. Mereka biasanya menggunakan ini. Nah, tapi kalau untuk rumah sederhana yang kita bangun biasanya ya 6x6, itu kan biasanya kita tidak memerlukan beton bertulang ini. Karena istilahnya tidak ini ya, artinya kalau untuk rumah yang bertingkat itu sangat diperlukan atau bangunan gedung yang bertingkat sangat diperlukan ya. Tapi kalau untuk hanya rumah sederhana biasanya kita tidak terlalu menggunakan ini. Tapi beberapa rumah juga kadang-kadang mau menggunakan ini, tergantung daripada ownernya ya. Nah, untuk jenis-jenis beton bertulang tadi disebutkan, tadi Dendi ya nyebutkannya. Pertama apa tadi Dendi nyebutkan tuh? Slope. Oke. Nah, ini slope ya. Slope itu adalah dia tuh di atas pondasi. Jadi awalnya itu pondasi dulu, baru di atasnya itu adalah slope ya. Nah, ini bentuknya slope itu seperti ini kalau digambar. Nah, setelah dia memasang slope-nya ini, baru mereka ini apa nih, pasang apa ini? Ini kolomnya ya. Jadi ini kolomnya. Nah, coba Ibu lihat lagi. Nah, ini kolom ya, naik ke atas. Jadi kalau slope sama ring balok itu dia horizontal, tapi kolom itu adalah vertikal ya.
Nah, ini. Lanjutnya lagi, ya, di atas itu apa? Itu adalah ring balok. Jadi di atas itu ada ring balok. Biasanya kalau rumah-rumah dia ada perencanaan untuk meningkat atau ditingkat, itu biasanya mereka sudah ini perencanaannya itu sudah dipasang ring baloknya itu dengan menggunakan beton bertulang ini, ya. Nah, ini di atas ya. Lanjutnya lagi ini adalah plat beton. Jadi ini biasanya lantai atau jembatan, ya, itu biasanya diharuskan memang menggunakan beton bertulang ini karena beban yang ditanggung sama jalan jembatan itu kan yang terak, terus alat-alat berat dan sebagainya, ya. Jadi mereka harus menggunakan ini. Sekarang coba, nah ini plat beton. Jadi kalian sudah tahu ya rangkaiannya. Jadi yang pertama di sini apa, Nak? Yang di bawah ini? Yang di bawah ini apa ini? Slope. Yang ini? Yang di atas ini? Ring balok ya. Oke, sekarang kita lihat di sini ada denah. Ya, di sini Ibu pakai denah rumahmu aja. Ya. Ini ukurannya adalah 6 x 6, ya. Terus yang di bawah sini ini adalah kolom. Ya kan, yang ini loh. 1 2 3 4. Ada kolomnya ada berapa ini? 4 kan? Slope-nya ini sepanjang ini. Nah, ini sepanjang ini itu adalah slope-nya. Ya, di sepanjang ini itu adalah slope-nya. Sekarang kita coba ya mau hitung ya untuk perhitungan volume beton bertulang pekerjaan slope. Jadi nanti untuk pertemuan ini kita batasin sampai slope dulu. Nanti pertemuan minggu depan kita lanjutkan untuk kolomnya. Oke? Sekarang kita konsentrasi ke slope. Sekarang sudah bisa kalian bayangkan slope itu seperti apa kan? Sudah. Slope itu horizontal atau vertikal? Horizontal. Slope itu di atas pondasi ya. Ingat, slope itu yang di atas pondasi. Sekarang ini bangunan kalian ya. Ini ukurannya Ibu. Ukuran Ibu karena absen Ibu 0, 6 x 6 seperti biasa. Kalau absen kalian Ibu nggak tahu, sesuai dengan absennya ya. Nah, sekarang kita mau hitung. Tapi sebelum kita mau hitung itu kita harus tahu dulu gambar slope-nya itu dulu, detail gambar slope. Ini detailnya. Detailnya itu ini slope itu kalau dia di atas pondasi, kalau kita mau masukin beton, cor-coran itu kan harus ada ininya rumahnya ya, yang pakai kayu biasanya, itu posisi kanan sama kiri, ya kan? Kalau kamu nggak pasang itu ya berhamburan dong kalau misalnya kita mau cor-coran itu kita masukin, ya kan? Seperti itu. Berarti kita harus hitung dulu itu begisting. Itu namanya perhitungan begistingnya ini. Jadi keempat yang di sini, yang di luar ini, nah ini namanya begistingnya ya. Yang di tengah-tengah ini adalah pembesiannya ya. Nah, sekarang kita pelajarin dulu yang mana lebarnya, yang mana ini tingginya. Jadi tingginya slope itu di sini dia minta 20 ya, 20 cm, sedangkan lebarnya dia mintanya berapa? 15 cm. Tulangan utamanya dia ini besi 4 diameter 10 ya. Terus tulangan begelnya itu diameter 8, ini jaraknya 200 yang tadi Ibu jelaskan tadi ya. Jadi ini maksudnya 20 cm. Betonnya yang diminta adalah K175. Apalagi zaman sekarang rata-rata sudah pakai ready mix ya. Jadi sudah pada beli di ready mix ya, dia mintanya beton K175. Nah, sekarang kita mencoba menghitung begisting slope ya. Kita ambil dulu pertama data slope-nya. Data slope itu apa aja? Pertama panjang slope. Panjang slope itu diambil dari ini. Panjang bangunan. Jadi kalau kalian punya panjang bangunannya berapa? Nah ini karena 4 berarti 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Sehingga dapatnya adalah 24 meter. Bisa ngerti ya? Oke. Ibu lanjut lagi, lebar slope-nya. Tadi diminta lebar slope-nya berapa? 15 cm ya. Tingginya berapa? 20 cm.
Terus tulangan utamanya dia minta 4 diameter 10. Artinya tulangannya itu, pokoknya itu 4, ada 4 ya. Baru diameternya 10. Baru tulangan sengkangnya atau begelnya diameter 8 dengan jarak 200. Jadi dengan data ini ya, dengan data ini kalian sudah bisa ya menghitung yang pertama apa? Begisting, yang kedua bisa menghitung volume, yang ketiga sudah bisa menghitung tulangan. Jadi datanya cuma ini aja. Nah, datanya ini aja, tapi kalian sudah bisa menghitung ini. Nah, untuk menghitung begisting slope di sini itu rumusnya volume begisting slope itu panjang slope dikali tinggi slope dikali 2. 2 ini dapat yang ibu bilang tadi, sisi kanan dan sisi kiri. Karena panjang bangunan ibu 24, berarti kita lanjut 24 kita kalikan berapa? Itu rumusnya apa? Pakai tinggi slope ya. Tingginya tadi kan 0,2, semuanya jadikan meter ya. 0,2 dikalikan dengan 2. Sekarang kalau punyamu berapa di sininya? Paling kan yang berubah kan di sininya ya, punyamu tuh ya. Di situ ya. Bisa ngitung kan kalau begisting? Ada yang belum ngerti? Kalau untuk hitung begisting bisa ya. Oke, lanjutnya lagi untuk beton slope. Volume beton slope itu rumusnya panjang slope dikali lebar slope dikali tinggi slope. Jadi panjang slope, panjangnya berapa? 24 dikali tinggi slope-nya dikali 0,15 ya. Ini dapat ya. Bisa ya? Atau ada yang nggak bisa? Biar kita sama-sama ngerjakan. Bisa ya? Oke. Yang agak sulit tuh memang hitung tulangan. Untuk menghitung tulangan ya. Di sini tulangan itu kan ada untuk menghitung tulangan ini, kamu harus tahu juga di toko itu tulangan yang paling besar itu ukurannya kalau tidak salah 12 meter dia. Kalau kita beli di toko bangunan, kamu kan kalau mau beli 96 meter atau 100 meter kan bingung bapaknya di sana kan. Pasti kamu belinya berapa batang, hitungannya kan batang. Kalau kamu pergi ke toko bangunan ya, berarti kamu harus tahu. Berarti kalau di toko bangunan itu per batangnya 12 meter. Sekarang kita coba mau menghitung tulangan utama ya. Tulangan utama itu berarti 4 diameter 10 ya kan. Kita mau pasang di keempat sisi sini ya, 1, 2, 3, 4 itu dengan tulangan utamanya 4 diameter 10. 4 itu yang buletannya tadi tuh loh, ngerti kan? Tadi ada ibu ya yang kalau ibu gambarkan tuh seperti ini dia. Dia di sini 1, 2, di sini, ya kan? Dia 4 set, ya, memanjang dia 4 itu, ya. Rumusnya adalah jumlah tulangan dikali panjang slope. Jumlah tulangan kali panjang slope. Jumlah tulangannya berapa? 4 kan? Ada 4 kan? Dikali panjang slope-nya berapa? 24 kan? Jadi dapatnya berapa meter kita? 90. Kita harus beli tulangan utama itu yang diameter 10 itu 96 meter. Kalau kamu beli di pasar, di toko bangunan, bisa nggak 96 meter? Nggak bisa kan? Nah, berarti dia harus dibagi berapa? 2. Kenapa 12? Karena di toko bangunan per batang itu panjangnya 12 meter. Sehingga 96 bagi 12 dapatnya berapa itu? 8 batang. Jadi kita beli di sana 8 batang. Nah, ya coba dikerjakan di kertasnya nih, buka si kertas lagi. Ada yang belum dapat kertas? Ya. 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 Nih belum.
Berdua bisa ini apa? Kerjasama, kerja kelompok berdua bisa. Belum dapat ntar ya. Ya. Kedua. Ya, berdua ini bisa nih. Oke. Ya. Bisa berdua, bisa komunikasi dengan teman kelompoknya sambil Ibu cek lagi. Ya. Datanya apa, yang belum ngerti apa. Coba Ibu panggil Erlangga ya. Erlangga coba di papan tulis, coba kita sama-sama ngelihat pekerjaannya Erlangga ya. Ayo Erlangga. Yang pertama menghitung begistingnya, terus volume beton, yang ketiga tulangannya. Bisa Erlangga ya. Palingan yang agak ribet di tulangan, cuman kalau misalnya kalian mengikuti langkah-langkahnya pasti bisa. Karena itu cuma ngitung berapa meternya dibagi berapa meter kalau di ya. Panjang slope-nya anggap 25 punyamu. Panjang slope-nya. Iya. Sama itu. Ya punyamu. Temannya bantu ngitung ya, panjang slope-nya Erlangga itu dengan absen 6,17 berarti kalau keempat sisinya berapa itu? Bantu ngitung. Empat diameter 10, tulangan begelnya diameter 8, diameter 8 dengan jarak 200. Ya, coba dihitung. Untuk panjang slope-nya itu ukurannya nggak salah itu Erlangga, berarti 6,17 kan ada 4 sisi. Ya. Berapa itu nak dihitungkan sudah? 24,68. Ya, 24,68. Sekarang coba hitung begisting slope-nya. Panjang slope dikali tinggi slope dikali 2.
Ya. Kali tingginya berapa? Dia mintanya 2. Berarti 0,2 ya. Dikali 2. Nah, berapa itu? Volume bergisting slope. Ya, tolong hitungkan dia. Sembilan 9,872. Oke. Itu volume bergistingnya ya. Terus selanjutnya lagi untuk volume betonnya berapa itu? Untuk volume beton panjang slope kali lebar slope kali tinggi slope. Ini panjang slope kali lebar slope. Panjang slope-nya berapa? Lebar slope-nya berapa? 0,15 kali tinggi slope-nya berapa? 0,2 ya. Udah? Dapatnya berapa? Dendi, tolong dihitungkan dulu dia. Nol koma 0,74. Oke, bisa ya? Ya, oke. Betul dah. Oke, makasih ya buat Erlangga ya. Jadi tugas kalian ya untuk lanjutnya coba hitung yang denah kalian itu ya untuk menghitung beton bertulang. Bisa ngerti ya untuk ini atau ada pertanyaan? Ya. Nah, untuk menghitung tulangan bagel, oke. Di sini kan ada tulangan utama, ada tulangan bagel, ya. Tulangan utama itu kan yang diameternya tinggi ya, lebih besar daripada tulangan bagel. Di situ kan diameter 10, ya. Jadi jumlah tulangannya tadi kan dia mintanya 4. 4 kamu kalikan dengan panjang slope-nya berapa? Setelah kamu kalikan itu, ya kan, baru dibagi dengan 12. 12 itu karena kalau kita beli tulangan itu kalau di luar itu 12 meter per batang. Jadi dapat berapa batangnya, ya. Nah, kalau untuk volume tulangan bagel itu yang pertama itu kamu harus tahu dulu ukurannya dulu per buahnya itu, per bagelnya itu. Jadi 0 ditambahkan tadi yang Ibu bilang tadi 0,15 tambah 0,17 itu loh yang tadi ya. Itu ditambahkan dulu semuanya dapat ini panjang bagel per buah. Nah, untuk mendapatkan jumlah bagel itu panjang slope kamu itu kamu bagi dulu dengan 20 karena kan jaraknya per bagel itu kan 20 cm. Jadi panjang slope dibagi dengan 20 dapatnya kan tadi 120. Nah, 120 itu dikalikan dengan panjang bagel. Kalau sudah dapat itu ketahuan sudah berapa meter yang diperlukan untuk keperluan ini, baru nanti dibagi dengan 20.
Itulah berapa batang yang perlu kamu beli. Oke ya. Kalau gitu Ibu cukupkan untuk pelajaran kita ya. Kita sambung nanti untuk minggu depan. Ibu mau merefleksi aja apa yang telah kalian dapatkan dari apa yang Ibu ajarkan sekarang. Jadi kalau untuk yang namanya beton bertulang sudah ngerti ya, apa itu beton bertulang ya? Apa itu beton bertulang? Ayo. Jadi dia itu adalah gabungan antara apa? Beton dan tulangan. Tulangan itu pembesian ya, tulangan pembesian. Terus kalau di bangunan itu ada apa aja jenis-jenis yang beton bertulang tuh apa aja itu? Kolom, terus slop, ring balok, plat beton. Ya, dia juga menggunakan beton tulangan. Oke. Kalau sudah disiapkan, tempat duduknya dirapikan, ya. Oke, sebelum kita pulang ya, jadi di sini kalian bisa merefleksi apa yang telah Ibu ajarkan tadi. Artinya ketika kamu keluar dari pintu kelas ini, kalian harus paham apa yang kamu dapatkan itu berguna untuk kedepannya ya. Yang mana pelajaran yang Ibu ajarkan tadi itu bisa berguna bagi kalian. Apalagi kalau kalian sudah di kelas 12 itu bisa untuk PKL. Karena PKL kalian sudah pasti berhubungan dengan yang namanya menghitung RAB ya kan. Yang kedua ini juga bisa kalian pakai pada waktu kalian kuliah. Ya enggak. Makanya apa yang sudah kalian pelajari itu kamu simpan bukunya. Karena ini akan tetap seperti ini. Jadi rumus-rumus ini akan tetap seperti ini, ya. Dia tidak akan pernah berubah, ya. Palingan yang berubah itu di angka-angka biaya karena setiap tahunnya kan pasti berubah. Tapi yang namanya hitungan volume itu kan tidak berubah. Pasti rumusnya seperti itu. Makanya kalian paham matematika itu dimulai dari dasar ya. Dari kamu SD sampai kamu SMA ini kan pasti sama. Yang namanya menghitung volume, panjang kali apa? Kali lebar dikali tinggi. Menghitung luas berarti apa? Panjang kali lebar. Itu kan sudah kalian pahami itu di waktu kalian SD. Tapi sampai di SMA ternyata masih dipakai kan? Itu maksudnya Ibu ya. Jadi apa yang tadi kalian pelajarin ini juga akan tetap kalian pakai di waktu kalian PKL, waktu kalian kuliah, ataupun waktu kalian kerja di bidang yang seperti ini, jurusan seperti ini. Itu akan dipakai. Oke? Sebelumnya ada yang mau ditanyakan sama Ibu atau sudah cukup jelas? Jelas ya. Oke, makasih. Untuk itu ketua kelasnya silakan dipimpin berdoa sebelum pulang supaya selamat sampai tujuan. Sebelum pulang marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Disiapkan. Salam. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang rapi. Ya.